Pernahkah kita bertanya, mengapa perempuan masih jarang menduduki posisi kepemimpinan tertinggi dalam institusi militer Indonesia? Padahal perempuan telah menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia selama lebih dari 6 dekade. Namun hingga saat ini, representasi mereka dalam jabatan strategis masih sangat terbatas. Institusi militer secara historis dibangun di atas struktur hierarki yang kuat dan nilai-nilai maskulinitas. Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tapi juga menjadi ruang sosial yang membentuk pandangan tentang kepemimpinan, otoritas, dan kekuasaan. Dalam hal ini, perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang marginal. Mereka tidak hanya menghadapi tuntutan profesional sebagai prajurit, tetapi juga harus berhadapan dengan struktur institusional yang sejak awal tidak dirancang dengan mempertimbangkan kesetaraan gender. Di Indonesia, perempuan telah diakomodasi melalui pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat, Korps Wanita Angkatan Laut, serta Wanita Angkatan Udara. Namun, integrasi tersebut seringkali lebih bersifat simbolik daripada transformasional. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah personel TNI mencapai lebih dari 444.000. Namun hanya sekitar 8.850 diantaranya merupakan perempuan, atau sekitar 2% dari total personel TNI. Meskipun jumlah tersebut terus meningkat, dari tahun ke tahun peningkatannya berlangsung sangat lambat dan belum mampu mengubah dominasi gender dalam struktur militer. Bisa kita lihat pada gambar ini, di mana kerangka analisis tersebut memiliki pola yang sangat berulang. Gambar ini menunjukkan bahwa keterbatasan perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan strategis di lingkungan militer tidak terjadi secara alami, melainkan hasil dari proses institusional yang saling berkaitan. Berdasarkan pemikiran Foucault, kekuasaan bekerja melalui berbagai kebijakan dan regulasi seperti sistem rekrutmen, promosi pangkat, penempatan jabatan, serta budaya organisasi. Kebijakan tersebut kemudian mempengaruhi jalur karir militer, terutama terhadap akses pendidikan, pengalaman operasional, dan jabatan komando yang menjadi syarat penting untuk mencapai posisi pemimpin. Ketika akses tersebut tidak berjalan dengan baik dan setara, representasi perempuan pada tingkat perwira tertinggi menjadi terbatas. Akibatnya terbentuk fenomena glass ceiling yang menghambat perempuan untuk mencapai posisi puncak dalam struktur organisasi. Permasalahan kepemimpinan perempuan di TNI tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel perempuan, tetapi juga dengan bagaimana institusi mendistribusikan kesempatan, pengalaman, dan akses terhadap posisi-posisi strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi maskulinitas dalam organisasi masih terus tidak produksi hingga kesetaraan peluang kepemimpinan belum sepenuhnya terwujud. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga distribusi jabatan. Dalam praktiknya, perempuan lebih banyak ditempatkan pada bidang administrasi, kesehatan, dan pendidikan militer. Sementara itu, jalur komando tempur yang menjadi syarat utama untuk menuju posisi kepemimpinan strategis masih didominasi oleh laki-laki. Fenomena ini dapat dilihat dan dipahami melalui konsep glass ceiling, yaitu hambatan tak terlihat yang membatasi perempuan untuk mencapai posisi tertinggi dalam organisasi. Salah satu tonggak sejarah yang terjadi pada tahun 2024 ketika Majen TNI Dr. Dian Andriani Ratnadewi menjadi perempuan pertama dari Korps Wanita Angkatan Darat yang berhasil mencapai pangkat Mayor Jenderal. Pencapaian ini tentu patut diapresiasi, namun di sisi lain fakta bahwa peristiwa tersebut baru terjadi setelah lebih dari 60 tahun keberadaan Kuat yang menunjukkan bahwa transformasi struktural dalam institusi militer berjalan dengan sangat lambat. Kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk perintah atau struktur komando formal. Kekuasaan juga bekerja melalui regulasi, norma, dan praktik institusional yang membentuk perilaku individu. Dalam konteks militer, sistem promosi pangkat, mekanisme penempatan jabatan, hingga aturan internal organisasi dapat menjadi instrumen yang secara tidak langsung membatasi mobilitas karir perempuan. Salah satu contoh kebijakan yang pernah menuai kritikan adalah praktik tes keperawanan dalam proses rekrutmen prajurit perempuan. Praktik ini
berlangsung selama puluhan tahun sebelum akhirnya dihapus secara bertahap melalui tahun 2021 hingga tahun 2022. Kasus tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam institusi militer tidak hanya mengatur profesionalisme prajurit, tetapi juga dapat menjangkau tubuh dan kehidupan sosial perempuan. Selain teori power relation milik Foucault, penelitian ini juga menggunakan pendekatan feminis institutionalism. Pendekatan ini menjelaskan bahwa institusi tidak selalu netral terhadap gender. Aturan formal maupun norma informal dalam organisasi seringkali dibangun berdasarkan standar maskulin yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar dari universal. Akibatnya, perempuan harus bernegosiasi dengan budaya organisasi yang belum sepenuhnya inklusif. Keterbatasan perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan strategis dipengaruhi oleh berbagai mekanisme institusional seperti promosi, jalur karir, budaya organisasi, serta dominasi norma maskulinitas dalam struktur komando. Peningkatan jumlah perempuan dalam institusi militer saja belum cukup. Diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk integrasi perspektif gender dalam sistem karir, mekanisme promosi jabatan, dan transformasi budaya organisasi menuju struktur yang lebih inklusif dan setara. Pada akhirnya, isu kepemimpinan perempuan dalam TNI bukan semata-mata tentang representasi individu. Isu ini berkaitan dengan bagaimana institusi mendistribusikan kekuasaan, membentuk peluang, dan menentukan siapa yang dianggap layak untuk pemimpin. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah keberhasilan segelintir perempuan telah mencerminkan perubahan sistemik, ataukah keberhasilan tersebut justru menunjukkan bahwa masih ada hambatan struktural yang pernah dibenahi? Untuk menjawab pertanyaan ini, menjadi langkah penting dalam mewujudkan institusi pertahanan yang profesional, inklusif, dan responsif terhadap prinsip kesetaraan gender. Sekian dari pemaparan materi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.